Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobagan Gogel semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Cak Lontong telah menuai karma. Hukum tabur tuai telah menimpa Cak Lontong. Baru-baru ini Cak Lontong curhat di kanal YouTube-nya Pak Mahfud MD bahwa dia itu di blacklist dan dia menuding bahwa perpolitikan di Indonesia ini baperan. Cak Lontong, atau Anda lupa ya ketika arogansi Anda ketika dulu mendukung Ganjar Mahfud orasi di Banyuwangi. Anda menyebut apa? Banyuwangi itu secara keras Anda tunjuk-tunjuk sampai membuat semua masyarakat geram. Bukan hanya Banyuwangi saja, semua rakyat Indonesia geram akan hal itu. Lah Anda saja memaksakan kehendak untuk mencoblos 03 kok. Lah Anda sekarang bilang politik baperan. Sekarang sudah sepi job, malah memutarbalikkan fakta. Tak hanya itu saja, berharap meraih simpati, Cak Lontong justru dirujak balik habis-habisan oleh warga atau netizen di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi, tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Aneh betul. Aneh buat saya ini nggak profesional, ini namanya baperan. Iya betul. Ya kalau baperan, ya ibu buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, Iya. itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Jahat. Bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel ya. Untunglah masih dapat DP ya. Kan kalau di cancel kan DP hangus. DP hangus. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ketika ya sudah nggak ada profesi. Kedikdayaan Cak Lontong tiba-tiba hilang dengan hilang. Ya, ya mungkin orang melihatnya Iya. sepi job. buat saya itu indikasi bahwa ya politik kita belum profesional. Iya. Gak usah kakean cangkem pilih nomor telu. Wey! Ya, pokoknya gak usah kakean cangkem milih nomor telu. Sing tangane kiting gitu ya. Iku mau milih nomor piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kakean cangkem milih nomor telu. Sopo kon? Kon sopo kon? Wong desa. Cak Lontong, saya punya hak konstitusi dan saya bebas menentukan pilihan saya. Saya sepakat kawan. Tapi Anda lupa bagaimana Anda bersikap ketika berseberangan dengan 02. Pernah dengar tabur tuai? Begitu arogannya Anda ketika menjadi tim ses atau jurkamnya tim Ganjar Mahfud kala itu. Nggak lupakan itu? Itu sangat melukai 02. Ketika job Anda sekarang sepi, Anda bilang pelaku politik tidak profesional. Kenapa Anda nggak coba flashback ke belakang? Hampir sama dengan majalah Tempe yang baru-baru ini mendapatkan kiriman tanpa bermaksud untuk setuju dengan kejadian itu. Tapi, pernahkah mereka berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Begini kawan, Anda kan terkenal dengan komedian pintar. Dan saya yakin ketika Anda melangkah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan timbul. Termasuk ketika Anda bersikap sangat arogan terhadap pendukung 02 di panggung saat itu. Mungkin saat itu Anda sangat yakin Ganjar Mahfud akan menang, sehingga Anda tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi di belakangnya. Sekarang ketika job Anda dibatalkan atau Anda bilang sepi job, tentu mereka punya alasan yang sangat kuat, apalagi kalau mereka itu bagian dari 02. Saya kasih contoh konkret kawan. Saya sendiri dulu penggemar Anda, suka menonton show Anda, tapi pasca kejadian arogansi Anda di panggung, Anda menjadi salah satu komedian yang saya blacklist dari daftar tontonan saya. Jangan-jangan sebagian besar pendukung 02 juga seperti saya. Jelaskan alasannya? Anda bilang lagi, katanya dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada adalah hanya kepentingan. Saya juga sangat setuju dengan statement ini. Mungkin 02 atau sebagian besar 02 tidak merasa ada kepentingan yang menguntungkan lagi dari Anda. Sesederhana itu. Faktanya, Caimin saya tidak pernah melihat dia bersikap negatif terhadap 02 pasca berseberangan dulu waktu kampanye. Dan sekarang, Caimin apakah lawan atau kawan? Itu namanya tabur tuai kawan. Cak Lontong kehilangan banyak job
buntut dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat Pilpres? Kalau boleh jujur, saya ini adalah salah satu orang yang sangat mengidolakan, sangat mengagumi Cak Lontong. Bahkan dari saya SMA, saya udah suka sama Cak Lontong. Saya suka candaan-candaannya, jokes-jokesnya. Pokoknya lawakannya itu cerdas gitu. Akan tetapi, di saat masa kampanye Pilpres kemarin, saya lihat kalau beliau ini sangat menunjukkan sikap arogansi, sikap sombong, sikap suka menjudge pilihan orang lain. Bahkan di video itu, beliau marah-marah gitu. Kalau ada yang mendukung paslon lain. Jadi saya tuh bingung. Di pernyataan beliau di podcast itu, beliau bilang, beliau sebagai warga negara itu punya hak suara, bebas memilih pilihan beliau dan dilindungi oleh negara secara konstitusi. Akan tetapi di saat kampanye kemarin beliau nyinyirin orang yang pilihannya beda. Jadi saya bingung, kok berubah-berubah gitu, kok nggak konsisten. Dan di video itu beliau bercerita kalau beliau itu diboykot, di cancel, di blacklist, job-jobnya banyak yang dibatalkan. Kalau menurut saya, kita hidup di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai, hukum sebab akibat. Akan tetapi memang di dalam Islam itu tidak ada yang namanya karma. Akan tetapi yaitu kita berbuat sesuatu, ya pasti ada balasannya, ada dampaknya, ada efek yang kita terima, baik itu efek negatif maupun positif. Jadi menurut saya ya bisa jadi orang-orang TV itu menilai kelakuan kita, menilai attitude kita, makanya kita di cancel. Yang kitanya juga introspeksi diri, kita ngaca, apa nih kesalahan kita? Oh ternyata kesalahan saya ini gitu. Jadi bisa jadi sesuatu itu terjadi karena diri kita sendiri di masa lalu. Lantas sekarang kita sibuk nyalahin orang lain. Ya itu aja sih. Ya berani berbuat, ya berani bertanggung jawab, dan berani menerima resiko apapun. Saya nggak masalah Cak Lontong milih 03 atau milih 01. Yang jadi masalah itu kebanyakan kaum kalian itu menjelek-jelekkan 02 kemarin. Adalah itu bawa-bawa kasus lama, pelanggaran HAM lah, ijazah Gibran palsu lah. Akan tetapi karena Allah itu maha baik, ya menang 02 dengan suara terbanyak. So I think it's not the time for blaming each other anymore. Bukan waktunya lagi untuk saling menyalahkan, salahin si A, salahin si B. Justru seperti yang Cak Lontong bilang tadi, sebagai warga negara itu punya hak untuk menentukan, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih. Nah, menurut saya orang-orang yang memboikot Cak Lontong, memblacklist Cak Lontong, mengcancel job Cak Lontong, itu mereka juga punya hak. Mereka juga punya hak untuk mengcancel, membatalkan sebagai warga negara. Selama itu diselesaikan dengan baik, ya apa salahnya? Undang-undang. Kok saya dimusuhin? Ini nggak profesional, ini namanya baperan. Ya. Seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu. Kok tiba-tiba saya ya semacam tanda kutip kok di blacklist dulu, ini kan aneh. Aneh. Halo Cak Lontong, yang baperan siapa? Curhat nih ya, nggak dapat job ya, udah nggak pernah dipanggil TV lagi ya. Makanya kalau kampanye itu jangan arogan. Masih ingat nggak Anda seperti apa arogannya di Banyuwangi? Maunya 3 jari, tapi yang hadir itu angkat 2 jari. Terus Anda marahnya begitu. Aduh, heboh sekali Anda marahnya, saya marah-marahnya. Akhirnya Anda dilemparin botol yang datang. Malunya muka itu taruh di mana gitu loh. Ngapain sih sampai segitunya? Anda itu mestinya sadar Anda itu sebagai orang yang di bidang entertainment mestinya kalem aja.
bisa lah, boleh jadi tim sukses tapi bermain cantik gitu. Anda harus lihat situasi saat itu. Kira-kira siapa nih begitu? Kenapa Jokowi sampai dukung Prabowo? Ada apa sebenarnya? Karena Anda harus tanya. Saya juga pendukung Ganjar waktu itu. Tapi saya lihat Jokowi kenapa nggak dukung Ganjar? Kenapa dia harus dukung Prabowo? Lalu saya mulai searching gitu kan. Padahal saya kan waktu itu kan caleg yang harusnya mendukung Ganjar gitu kan. Tapi saya lihat ini masalahnya apa gitu. Jadi kita harus lihat situasi. Jangan terus brutal gitu. Nah, apa yang kau tanam itu yang kau, apa yang kau tabur itu yang kau tuai sekarang. Jadi kau jangan banyak tanya. Ya. Untuk TV yang nggak panggil Calontong saat ini ya wajar aja. Mungkin kan berdasarkan survei bahwa pemirsa udah nggak suka Anda seperti itu.